Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, Dokter, para senior, guru-guru saya yang saya hormati. Pada hari ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan topik mengenai preventing influenza in comorbidities. Baik, jadi memang influenza itu merupakan salah satu penyakit yang sebenarnya sehari-hari kita temui ya, dokter sekalian. Jadi memang pasien-pasien yang datang ke kita dengan keluhan ISPA, batuk pilek, demam dan sebagainya, itu mungkin saja memang adalah influenza ya. Nah, ini adalah gambaran virus influenza. Jadi virus ini merupakan sejenis virus RNA yang di dalam permukaan atau surface dari virusnya itu dia mengandung hemagglutinin dan neuraminidase. Dan ini yang menjadi patokan dalam menentukan jenis dari virus influenza ini. Nah, virus influenza yang diketahui saat ini ada tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana dia bergantung dari jenis glikoprotein tadi, di mana tipe A itu yang diketahui dapat menyebabkan penyakit pada manusia, khususnya itu adalah H1N1 dan juga H3N2. Kemudian tipe B, ada jenis Yamagata dan Victoria, dan tipe C ini cukup jarang kita temukan, dan jika pun menyebabkan penyakit itu biasanya hanya penyakit ringan saja. Virus influenza ini setiap tahun dia akan bermutasi. Ada dua jenis mutasi di sana, yaitu antigenic drift dan juga antigenic shift. Antigenic drift, di mana virus influenza itu bermutasi tidak signifikan sebenarnya, jadi hanya beberapa spot dari glikoproteinnya, dan ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia namun tidak sampai pandemi. Karena mutasinya hanya sedikit sehingga kekebalan tubuh kita masih mengenali dengan cukup baik. Namun pada virus influenza yang mengalami antigenic shift, dan ini di mana mutasi pada virus influenza tersebut itu signifikan, jadi banyak perubahan dari pola antigennya, kemudian jenis glikoproteinnya, dan akhirnya menyebabkan manusia itu tidak bisa mengenali secara total ya virus influenza ini, dan akhirnya dia dapat menyebabkan pandemi. Salah satunya dulu mungkin ada pandemi Spanish flu. Nah, ini salah satunya adalah akibat dari antigenic shift ya, yang menyebabkan kematian ratusan juta orang di Eropa dulu. Dan kalau kita lihat memang di Indonesia itu setiap tahun itu peredaran virus influenza itu ada terus ya. Kalau di Northern Hemisphere, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, ada waktu di mana virus influenza itu lebih banyak beredar. Ya, kalau kita lihat di Northern Hemisphere, itu dia paling banyak dari Januari sampai April. Kemudian dia berkurang ya setelah itu di pertengahan tahun dan naik lagi di akhir tahun. Sedangkan di Southern Hemisphere, contohnya di Australia, dia paling banyak itu sekitar bulan April sampai bulan Juli. Ya, tapi kalau kita lihat di tengah itu di Indonesia, dia itu beredar setiap tahun ya, naik turun sehingga resiko penularan itu tetap cukup tinggi ya, setiap bulan. Dan kalau dilihat memang virus influenza ini itu dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup besar. Jadi kalau di dunia itu 1 miliar orang setiap tahun itu diketahui mengalami infeksi influenza, dan 3-5 jutanya itu mengalami infeksi yang berat, sampai kematian itu mencapai 600.000 orang per tahun. Nah, yang mungkin kita sering temukan itu adalah pasien-pasien yang mengalami common cold ya. Kalau di Poli kita sering menemukan pasien batuk pilek, sebenarnya mayoritas itu adalah common cold. Karena gejalanya berupa batuk-batuk biasa, demamnya juga mungkin ringan, bersin-bersin, tenggorokan sakit yang ringan. Tapi kalau influenza, itu bisa menyebabkan seorang pasien itu sampai dirawat di rumah sakit, butuh waktu 3-4 hari, demamnya tinggi, sakit kepalanya hebat, ada mual muntah, sampai menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan lain-lain, khususnya pada orang-orang dengan komorbid ya. Dan saya baru saja menemukan ada 2 pasien di tempat praktek saya dirawat karena demam. 2 orang saya swab ternyata positif influenza B, ya, tetapi COVID-nya negatif. Jadi
pasien itu datang hanya dengan demam tinggi, ya, dan tidak ada batuk pilek, tapi demam tingginya itu excruciating, jadi sampai mengganggu aktivitasnya, harus dirawat, diswab, ternyata influenza B. Ya. Jadi memang virus ini beredar ya di masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat true impact dari influenza ini sebenarnya itu seperti fenomena gunung es. Jadi kalau kita lihat, mungkin orang melihat influenza ini hanyalah virus biasa saja. Oh ya, saya kena influenza, oke, saya hanya batuk pilek saja, demam, batuk, habis itu selesai, seperti itu. Namun ternyata actual impact-nya itu jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan. Ya, jadi bagaimana cost tiap pasien dirawat inap, ya, economical dan social burden-nya, belum lagi kalau misalnya ada keluarga kita, di mana kita tinggal dengan orang tua kita, mungkin ada keluarga kita yang juga ada komorbid, ya, DM, asma dan sebagainya, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang berisiko untuk mengalami komplikasi yang berat akibat influenza dan bahkan kematian. Sejawat sekalian, penelitian mengenai influenza ini sudah cukup banyak ya, Dok. Jadi memang sudah jelas ya pengaruhnya terhadap orang-orang yang mengalami komorbid, bagaimana dia pasca infeksi influenza dapat menyebabkan risiko stroke bahkan sampai 8 kali, kemudian bagaimana influenza ini dapat menyebabkan risiko kardiovaskular meningkat sampai 10 kali, kemudian bagaimana orang-orang dengan komorbid asma dan PPOK itu dapat menyebabkan risiko pneumonia hingga 7 kali, dan juga orang-orang dengan diabetes 74% itu akan membuat gulanya semakin sulit untuk terkontrol. Jadi memang ini masih under recognize ya, bahwa influenza ini sebenarnya ya merupakan salah satu faktor yang tanda kutip mungkin berbahaya ya untuk pasien-pasien dengan komorbid karena dapat menyebabkan komplikasi yang berat bahkan kematian. Dan kalau dilihat dari grafik ini bisa kita lihat bahwa ini data diambil dari Amerika ya pada tahun 2023, bahwa orang-orang yang dirawat di rumah sakit positif influenza ternyata mayoritas itu adalah orang-orang dengan komorbid, ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit PPOK, obesitas, dan juga diabetes. Kalau kita lihat di sini pada pasien diabetes, juga sudah ada penelitiannya bahwa kelompok dengan diabetes yang terkena infeksi influenza, maka risiko dia dirawat inap 3-6 kali lebih tinggi daripada populasi sehat, dan juga 4 kali lebih besar mengalami pneumonia, dan juga risiko ICU dan kematian juga jauh lebih tinggi. Termasuk juga dengan orang-orang yang mengalami penyakit jantung. Jadi mungkin dokter sekalian yang ketemu ya pasien-pasien infak miokard di IGD, jangan-jangan kalau kita anamnesis, dia ternyata ada demam tinggi sebelumnya dan gejala batuk, kalau kita swab ternyata positif influenza ya. Karena memang salah satu resiko yang dapat menyebabkan serangan jantung itu kalau dari penelitian ini adalah influenza. Ya, jadi akut miokard infark itu meningkat secara signifikan. Ya, jadi ini ada penelitian di luar ya, orang-orang yang datang ke IGD dengan miokard infark di swab ternyata resiko influenzanya itu tinggi ya. Jadi dapat meningkatkan 6-10 kali lipat seseorang mengalami infark miokard. Dan kalau kita lihat di organisasi profesi di dalam negeri dan juga di luar, vaksin influenza itu sudah dianjurkan, Dok. Ya, jadi ada di PABD ya, di kita Perhimpunan Penyakit Dalam, di Perkeni, Perhimpunan Endokrin, kemudian di luar di ESC, European Society of Cardiology, kemudian CDC, WHO, semua sudah merekomendasikan vaksin influenza. Dan kalau kita lihat di sini di jadwal yang terbaru dari Satgas Imunisasi Dewasa, tahun 2025 itu sudah keluar bahwa semua pasien dengan komorbid, kehamilan, imunokompromis, HIV, penyakit kronik, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, itu direkomendasikan untuk divaksin influenza, dan bahkan sudah kita keluarkan konsensus khusus kelompok dengan diabetes. Ya. Sejawat sekalian, kalau kita lihat di slide ini, ya,
bagaimana pengaruh vaksinasi influenza pada dewasa dengan diabetes. Nah, jadi ternyata dari hasil meta-analisis, salah satu penelitian ini mengatakan bahwa vaksinasi influenza dapat bermanfaat untuk mengurangi all-cause hospitalization. Jadi, resiko rawat inap pada pasien diabetes akibat semua hal itu 58% dan khususnya untuk influenza pneumonia itu dapat mengurangi resiko rawat inap sampai 43%. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana vaksinasi influenza dapat mengurangi mortalitas pada orang tua khususnya dengan diabetes, ini juga saya kira cukup baik ya, efikasinya itu mencapai mengurangi resiko kematian mencapai 38% dan juga mengurangi rawat inap itu mencapai 23%. Dan kalau kita lihat pada manfaat terhadap resiko infark miokard, ini juga jelas bahwa hazard rasio pada pasien yang divaksin influenza dibanding dengan yang tidak divaksin itu mencapai 0,72. Artinya orang yang divaksin, pasien infark miokard yang divaksin ya dengan influenza, maka risiko mengalami infark miokard berikutnya yang berulang itu berkurang sampai 28%. Ya, jadi dokter sekalian, kalau ketemu pasien-pasien yang sebelumnya mengalami infark miokard, maka tolong didorong untuk mau divaksin influenza karena penelitiannya sudah jelas ya dapat mengurangi kejadian infark miokard berulang. Ya. Dan juga termasuk dari meta-analisis ya untuk penyakit kardiovaskular ini sudah jelas ya. Ini dari European Society of Cardiology sudah menyatakan manfaat terhadap pengurangan resiko kematian akibat serangan jantung, heart failure, stroke, all-cause mortality, itu semua menyatakan hal yang positif, begitu ya. Dan juga ini detailnya ya, untuk pengurangannya mencapai 29% untuk all-cause mortality pada kelompok penyakit kardiovaskuler dan juga major adverse cardiovascular events itu mencapai 17% pengurangan resikonya. Dan ini juga sama ya, khususnya pada pasien diabetes memberikan hasil yang baik. Ya, resiko pengurangan kejadian kematian akibat kardiovaskular, all-cause death, stroke dan sebagainya. Dan sejauh sekalian, problemnya di Indonesia itu kalau kita lihat ternyata coverage dari vaksin influenza pada populasi dewasa itu sangat rendah, Dok. Kurang dari 1%, bayangkan. Ya, jadi kalau 260 juta populasi kita, 1% berapa kira-kira? Itu mungkin sekitar 260 ribu. Ya. Ini bahkan kurang dari itu. Kalau kita bandingkan dengan populasi di luar, khususnya di negara-negara Eropa, negara Barat, itu jauh kita ketinggalan, Dok. Tapi mungkin karena juga polisi mereka ya, jadi pemerintah mereka mewajibkan untuk masyarakatnya divaksin influenza. Ya, tapi kalau di Indonesia belum. Ya. Kemudian untuk semua tipe dari vaksinasi dewasa, termasuk influenza ya, jadi influenza, pneumonia dan lain-lain, itu hanya 0,5 orang per 1.000 penduduk di Indonesia. Ya, ini data kita ya. Jadi sebenarnya ini menjadi PR buat kita semua bahwa kita itu punya tugas nih ya untuk mengedukasi pasien-pasien yang datang ke kita untuk mau divaksin. Karena memang penelitiannya jelas ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu, Dok, kalau kita tanya apakah mereka yakin bahwa vaksin itu bermanfaat untuk mereka, ternyata 57% itu menyatakan agree ya. Saya setuju bahwa vaksin tersebut bermanfaat. Namun sayangnya mereka mengatakan bahwa dokter atau perawat yang mereka berobat itu tidak mengedukasi mereka pentingnya vaksinasi. Nah, ini dari dokter sekalian bagaimana? Mungkin sudah pernah mengedukasi pasiennya untuk vaksinasi. Nah, ini menjadi PR kita semua, ya. Dan juga ada satu survei yang menyatakan bagaimana rekomendasi dari petugas kesehatan itu memerankan peranan yang sangat penting agar pasien tersebut itu mau untuk divaksin. Jadi 87%, ada satu survei di Amerika menyatakan bahwa
mereka akan bersedia mau untuk divaksin. 87% pasien menyatakan mau divaksin kalau si dokternya merekomendasikan. Ya. Kemudian, seberapa penting rekomendasi dari petugas kesehatan tersebut? Mereka melakukan survei di 140 negara di dunia, ya, bahwa ternyata 73% responden pasien-pasien mengatakan bahwa mereka itu percaya dengan dokter dan perawat yang merawat mereka dibandingkan dengan hal lainnya. Jadi mereka nggak percaya dengan TikTok, ya, mereka nggak percaya dengan Instagram, tapi mereka percaya dengan kita, ya, dokter, perawat yang merawat mereka. Kemudian juga bahkan lebih tinggi pada negara-negara dengan higher income, 90%. Jadi negara-negara yang maju, developed country, itu memiliki tingkat kepercayaan kepada dokter dan perawat mereka, itu mencapai 90% untuk vaksinasi. Ya. Saudara sekalian, ini adalah kesimpulan dari materi pada siang hari ini, bahwa influenza itu masih menjadi burden yang besar untuk masalah kesehatan khususnya di bidang pernafasan, terutama pada kelompok dengan komorbid, dan influenza dapat menyebabkan eksaserbasi dari penyakit kroniknya dan bahkan menuju kematian, ya, menyebabkan kematian. Dan vaksinasi influenza sudah jelas manfaatnya, hubungannya terhadap pengurangan risiko rawat inap dan juga kematian khususnya akibat penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Dan vaksinasi influenza rutin sudah mencari rekomendasi untuk individu dengan komorbid, khususnya pada nasional dan juga organisasi internasional. Saya kira seperti itu. Saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.